Jemaat Tuhan Shalom, anugerah yang baru, kemurahan yang baru buat kita semua. Sangat bersyukur karena hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kemurahan-Nya, berkat-Nya, pemeliharaannya di hari yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema seputar Natal karena kita masuk di masa-masa Advent. Dan pagi hari ini tema renungan saya, Natal adalah paradoksal karya Allah. Sedikit susah, tapi maksud saya adalah kata paradoksal berasal dari kata paradoks, artinya sedikit bertentangan atau di luar kelaziman atau tidak biasa, bertentangan tetapi sebenarnya justru disitulah keagungan, kebesaran karya Allah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 yang berkata, Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Teks ini berbicara tentang paradoks atau kebenaran paradoksal yang bertentangan satu dengan yang lain. Dikatakan di sana bahwa Tuhan, bahwa Allah telah ada di dalam dunia ini, padahal dunia ini dijadikan olehnya. Itu paradoks yang pertama. Sang pencipta, sang pembuat dunia ini, tetapi mau mengisi dan menjadi bagian di dalam dunia. Itu adalah paradoks yang pertama. Hal-hal yang di luar kelaziman dan tidak biasa. Lalu kemudian firman Tuhan juga berkata bahwa tetapi dunia tidak mengenalnya, padahal dunia ini diciptakan oleh Dia. Paradoks yang berikutnya adalah ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Allah datang, Allah turun, Allah berkarya di tengah-tengah umatnya, tetapi sebaliknya orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Paradoks berikutnya. Kalau misalnya ada penolakan, biasanya orang enggan untuk datang, tetapi tidak demikian dengan Allah. Karya Allah adalah karya yang kadang-kadang paradoks di luar kelaziman. Betapa tidak kalau kita merenungkan bagian ini dan mengkaitkannya dengan kisah seputar Natal. Bahwa Sang Pencipta yang Maha Agung, yang dengan firman-Nya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah alam semesta, maka alam semesta itu jadi. Tetapi Sang Pencipta itu mau menjadi sama seperti ciptaan yang ada di dalam ciptaan. Luar biasa karya Allah yang paradoksal. Lalu kemudian Dia datang di tengah-tengah penolakan, tanpa sambutan, tanpa pesta, tanpa penghormatan, tanpa kelayakan yang sebenarnya Dia layak untuk menerima. Itulah karya paradoksal Allah. Karya Allah di luar kelaziman di tengah-tengah peristiwa Natal. Bukan Yerusalem kota yang besar, tetapi Bethlehem kota yang kecil dan tidak banyak dikenal. Bukan di istana, tetapi di kandang hina. Bukan jubah megah yang mewah dan mahal, tetapi kain lusuh, kain lampin yang membalut bayi Yesus Kristus. Bukan singgasana, bukan tahta berlian dan emas dan barang-barang berharga, tetapi palungan hina yang kotor dan celah. Itulah paradoksal karya Allah di tengah-tengah Natal. Tapi sesungguhnya berbagai macam hal yang diungkapkan di dalam peristiwa Natal bukan menunjukkan ketidaksempurnaan Allah atau kelemahan Allah. Tetapi justru berbagai macam hal-hal yang di luar kelaziman itu menunjukkan betapa kasih Allah sempurna dan tidak ada duanya. Kelaziman adalah hal yang biasa, semua orang bisa melakukannya. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang di luar kelaziman yang kita diskusikan di awal, menunjukkan betapa kasih Allah begitu sempurna, dahsyat dan luar biasa. Datang di tengah-tengah dunia ciptaan, datang di tengah-tengah penolakan, datang sebagai pribadi yang begitu rendah hati, menunjukkan kesempurnaan kasih dan anugerahnya.
Betapa kita bersyukur ketika kita merayakan Natal, mengingat betapa karya Allah yang luar biasa, di luar kelaziman. Allah kita layak dipuji, dimuliakan. Mari sepanjang hari ini bersyukur karena begitu besar kasih Allah atas kehidupan kita, khususnya berkaitan dengan Natal. Kita tunduk kepala dan kita berdoa, jemaat yang terkasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan pujian yang kami naikkan kepadamu, karena kami melihat betapa kasih Allah dahsyat dan luar biasa, bahkan mengerjakan hal-hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh kebanyakan orang, dan juga dalil-dalil kelaziman yang ada di dunia ini. Kami bersyukur memuliakan Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.